Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak, skip saja. Balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. So seperti apa videonya? Tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dulu bro. Let's go. Keputusan mengejutkan datang dari PSSI jelang FIFA Series 2026. Oke. Garuda Calling dipastikan tanpa pemain baru meski sejumlah pemain harus absen karena cedera Tidak dan ada pemain sanksi. baru, dengar itu ya. Turnamen yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno ini akan menjadi debut pelatih timnas Indonesia John Hetman. Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis dengan kemenangan menjadi tiket menuju final. Namun keputusan tanpa wajah baru langsung memunculkan pertanyaan di kalangan supporter. Di saat Indonesia masih berada di peringkat 122 FIFA, banyak yang berharap adanya penyegaran dalam skuad. Ketua BTN Sumarji menyampaikan daftar pemain tetap tanpa tambahan nama baru. Kini sorotan tertuju pada hasil di lapangan. Kalau performa tidak sesuai harapan, apakah keputusan ini akan dipertanyakan? Menurut kamu, timnas harusnya memberi kesempatan pemain baru atau tetap percaya skuad lama? Tulis pendapatmu di komentar. Ya tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Siapa pejabat yang lewat ini? Oke, kita lanjut ya. Sampai di mana tadi? Oke, jadi mungkin ini sesuai kebutuhan gitu kan. Mungkin saja menurut PSSI, menurut John Hetman, skuad yang ada sekarang itu sudah cukup lah. Kalau hanya sekedar untuk FIFA Series, untuk AFF, ya kenapa sih harus tambah pemain baru gitu kan? Sedangkan pemain yang ada sekarang itu tidak buruk begitu, siap pakai gitu kan. Nah, kalau kita naturalisasi pemain yang baru, otomatis mengeluarkan biaya yang lebih, ya kan, butuh waktu dan proses yang cukup lama. Sedangkan John Hetman butuh yang benar-benar siap untuk FIFA Series begitu. Kalau FIFA Series ini dimanfaatkan untuk dapat memperbaiki kita punya peringkat FIFA, ya di tabel klasemen rank FIFA, saya pikir pemain-pemain yang ada sekarang ya masih cukup, masih boleh untuk dipakai loh. Karena ya tidak buruk juga mereka di klub kan. Banyak pemain-pemain yang saya pikir dapat kesempatan bermain di klub itu ya luar biasa gitu kan. Nah, kasusnya pemain-pemain yang datang ke Indonesia, saya pikir banyak pemain diaspora yang datang ke Indonesia, ya menurut saya bisa jadi salah satu ya untuk mereka lebih dapat jam terbang bermain, kemudian lebih gampang lah ketika Garuda Calling gitu kan. Nah, untuk naturalisasi saya pikir pemain-pemain baru ya kalau hanya untuk FIFA Series ngapain gitu, ya kan. Nantilah kalau sudah masuk ke Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, ya saya pikir kita butuhlah tambahan-tambahan pemain baru gitu kan. Seperti Luke Vickery, Tristan Goejer, Pascal Struijk, Jensen Steele, siapa lagi, Jayden Oosterwolde, itu kan pemain-pemain saya pikir yang bagus lah untuk dinaturalisasi itu, untuk menambah kedalaman skuad, maksudnya begitu loh. Pemain keturunan Indonesia singkirkan Juventus di Liga Champions. Rian Flamingo jadi mimpi buruk buat Juventus. Bek PSV Eindhoven yang punya darah Indonesia ini mencetak gol dramatis di menit ke-98, bikin si nyonya tua gigit jari dan gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Golnya memastikan kemenangan 3-1 buat PSV di extra time, sekaligus mengunci agregat 4-3 yang menghempaskan raksasa Italia Juventus dari Liga Champions. Meski punya darah Indonesia, peluang Flamingo gabung timnas Garuda masih sangat sulit karena aturan FIFA soal keturunan. Tapi performanya bareng PSV musim ini luar biasa. Main di 9 laga Liga Champions udah nyetak 3 gol dan 1 assist. Dengan performa sekarang ini, gak heran kalau banyak klub top Eropa mulai meliriknya. Kita punya pemain keturunan ini bagus-bagus di luar ini. Rian Flamingo ini berita lama ya, tahun 2025 waktu itu PSV ketemu Juventus gitu. Tapi bukan soal berita lamanya, tetapi ini lebih ke konteksnya pemain-pemain keturunan ya, yang performanya apik di luar ya kan, bermain bagus walaupun belum WNI tapi punya darah Indonesia, itu kan kita senang juga begitu kan. Sebagai orang Indonesia, wih keren kan, ada pemain-pemain yang punya darah Indonesia yang bermain di luar, mainnya bagus pula gitu kan. Itu kan
luar biasa sesuatu sekali itu. Beda dengan yang jersey kuning itu. Ya kalian tahu lah siapa kan jersey kuning itu. Pemain Indonesia berhasil mencetak gol di Liga Italia. Pemain bertahan Venezia asal Indonesia hampir saja mempermalukan Bianconeri kalah di kandang sendiri. Jay Izzes berhasil mencetak gol untuk Venezia. Gol tersebut telah tercatat dalam catatan sejarah sepak bola Indonesia, di mana menjadi gol Catatan pertama sejarah. orang Indonesia di Serie A Italia. Di sisi lain, Jay Izzes adalah pemain yang membuat striker Juventus sangat kerepotan. Ia bermain dengan baik marah-marah dia sampai tuh. terlibat cekcok dengan Dusan Vlahovic karena dia berhasil membuat striker handal milik Juventus frustasi. Imbasnya, akun media sosial milik pemain Serbia itu diserang oleh para netizen Indonesia. Jangan cari hal dengan netizen Indonesia, apalagi kau cari hal dengan kaptennya. Itu dia punya nama, kau cari mati, gali lubang kubur sendiri. Tapi ngomong-ngomong, memang Jay Izzes di Serie A semenjak masih di Serie B lah dengan Venezia sampai mereka promosi ke Serie A sampai dia pindah ke Sassuolo. Itu dia punya performa kalau boleh dibilang tidak menurun, dan setiap kali bertanding klubnya itu Venezia, Sassuolo itu selalu dapat menit bermain dia, jadi pilihan utama lah. Ya di Venezia kapten lah kita tahu kan. Di Sassuolo walaupun bukan kapten, tapi setiap kali Sassuolo bermain dia jadi pilihan utama sebagai center back di belakang. Keren lah. Ada tidak Malaysia yang seperti ini? Ada tidak? Coba kita cari-cari. Ada tidak? Tidak ada bro. Ini cuma Indonesia nih. Jadi udahlah, jangan cari Malaysia. Tembok kokoh timnas Indonesia, Jay Izzes, mencetak gol perdananya di Serie A. Hebatnya lagi, gol tersebut bersarang di gawang raksasa Italia, Juventus. Dengan ini, Jay Izzes resmi menjadi pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di kompetisi Indonesia sepak bola pertama. paling prestisius Italia. Cetak sejarah Pencapaian lagi. luar biasa ini tentu membuat kita, supporter timnas Indonesia dan pecinta sepak bola, merasa bangga. Di usianya yang masih muda, Jay Izzes punya potensi besar untuk melangkah lebih jauh. Bahkan mungkin membela klub yang lebih besar dari Venezia di masa depan. Gol ke gawang Juventus tak hanya membawa Venezia meraih 1 poin berharga, tetapi juga menunjukkan permainan luar biasa Jay Izzes sepanjang laga. Dia jadi satu-satunya orang Indonesia yang cetak gol ke gawangnya Juventus bersama Venezia. Wih, ini bukan apa, gol kepala lagi, tandukan. Teng. Keren kan? Dan dengan performanya dia waktu itu, ini berita lama, sekali lagi berita lama ya teman-teman ya. Tapi ya kembali lagi, kita bukan soal berita lamanya ya, tetapi soal pemain timnas Indonesia yang bersinar di luar. Kalian setuju pasti? Yang setuju boleh komen lah. Nah ini dia, Jay Izzes cetak gol di gawangnya Juventus, jadi orang Indonesia pertama cetak sejarah. Dan waktu itu banyak lah dia dirumorkan dengan klub-klub besar Serie A Italia. Ada AC Milan, Inter Milan, apalagi waktu itu Hellas Verona kalau saya tidak salah, Atalanta kalau saya tidak salah. Intinya waktu itu banyak klub-klub yang tertarik lah untuk merekrut Jay Izzes. Tapi waktu itu harga pasarnya itu dipatok terlalu tinggi lah sama Sassuolo gitu kan. Bukan Sassuolo, sama Venezia, sorry. Tapi kemudian datang Sassuolo untuk tebus Jay Izzes begitu dengan mahar yang kalau boleh dibilang untuk ukuran pemain Asia Tenggara atau pemain Asia itu cukup besar ya. Untuk sekarang harga pasarnya itu ada di 178 sekian miliar lah. Waktu itu sekitar 173 atau 172 waktu itu. Nah sekarang dia punya performa lebih bagus lagi di Sassuolo ini. Semoga dia bisa bermain di klub-klub besar lah. Juventus mungkin, atau AC Milan mungkin, atau MU butuh back baru ya, ganti Maguire. Cetak gol lawan Juventus. Jay Izzes jadi orang Indonesia pertama yang mampu cetak gol di Serie A Italia. Kapten timnas Indonesia, Jay Izzes berhasil mencetak gol perdananya bersama Venezia di Serie A saat bermain imbang 2-2 kontra raksasa Italia Juventus. Gol Jay Izzes ke gawang Juventus menjadikannya pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di Liga Top Serie A di sepanjang sejarah. Jay Izzes berhasil mencetak gol pada menit ke-83 dan membawa Venezia unggul 2-1 atas Juventus. Namun sayang, kemenangan yang sudah di depan mata pupus usai Juventus mendapatkan hadiah penalti di menit akhir tambahan waktu dan berhasil menyamakan kedudukan 2-2. Ini dia teman-teman. Ini lawannya bukan kaleng-kaleng bro, Juventus bro. Juventus ini ada Indonesia yang bisa cetak gol lawan klub raksasa Italia. Itu cuma bisa dilakukan sama pemain-pemain Indonesia gitu kan. Pemain Indonesia saja yang bisa itu. Ya, sebenarnya di Serie A ada Italia. Di Serie A Italia ada Jay Izzes. Di Bundesliga ada
Tahu lah. Kalian tahu kan siapa? Kevin Dix. Itu yang sang eksekutor penalti, handal itu. Tapi sayang waktu lawan Australia dia gagal itu. Wajar lah. Messi aja gagal, Ronaldo aja gagal gitu kan. Tapi ya kita punya pemain-pemain timnas ini keren-keren di luar gitu. Mereka punya performa bagus sekali itu. High performance mereka tuh. Keren kan? Bayangin, pemain Indonesia ngegolin ke gawang Juventus di Serie A. Dan itu beneran kejadian. Ya, itu dilakukan oleh Jay Itzes, kapten timnas Indonesia yang kini main di Italia ini, terus nunjukin kelasnya sejak gabung Venezia di tahun 2023. Gak cuma bantu timnya promosi ke Serie A, Jay juga sempat jadi kapten dan main lebih dari 60 laga. Momen paling bersejarah tentu pas dia sukses jebol gawang Juventus lewat sundulan di menit ke-83. Gol bersejarah, oke, bersejarah bro. Kita cetak sejarah. Orang Indonesia cetak sejarah di Italia. Orang Indonesia cetak sejarah di Prancis. Orang Indonesia cetak sejarah di berbagai belahan dunia. Tapi ada orang yang ya dengan seenak jidatnya dia bilang, biarkan dia saja yang jadi WNI, anaknya jangan. Ya tapi di saat yang sama ada juga loh pemain-pemain dari luar yang kepingin sekali mau jadi orang Indonesia begitu ya. Tapi kembali lagi di pilihan masing-masing, dia mau jadi WNI dan tidak bangga menjadi WNI atau apapun itu terserahnya dia. Tapi kita pastinya bangga lah dengan segala permasalahan yang ada di Indonesia ini. Dengan segala carut marutnya ya kan, kita tetap bangga jadi WNI, tetap bangga. Baik, sonde baik, Indonesia lebih baik. Ngeri. Sejarah baru tercipta. Jay Itzes resmi menjadi pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di Liga Italia. Gol bersejarah ini terjadi saat Venezia bertemu Juventus. Lewat tendangan bebas Hans Caviglia di menit ke-83, Jay Itzes naik membantu serangan dan sundulannya meluncur tajam ke pojok gawang. Bahkan, Jay Itzes membuat Dusan Vlahovic tidak berdaya dan hanya mampu mencetak gol penyama kedudukan dari titik penalti. Dengan gol ini, Jay Itzes melengkapi rekornya, menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil dan mencetak gol di Coppa Italia dan Serie A Italia. Sejak promosi ke Serie A, Jay Itzes jadi pemain inti di Venezia. Hanya 2 kali absen di Liga Italia musim ini. Keren abanku! Menurut kamu? Menyala Bang Jay. Menyala bangku, menyala Bang Jay. Bang Jayadi cetak gol bosku. Ini bukan kaleng-kaleng ini. Kalau tadi cetak gol ke gawang klub-klub kecil ya biasalah, be aja gitu kan. Tapi ini Juventus bro. Semoga kedepannya pertandingan berikut dia bisa cetak gol ke gawangnya AC Milan, Inter Milan, AS Roma, Fiorentina. Wah keren itu, mungkin jadi headline berita di mana-mana nanti itu pastinya. Jay Itzes cetak gol, jadi orang Indonesia pertama yang ngegolin di Serie A. Jay Itzes tampil luar biasa dengan bermain penuh selama 90 menit melawan raksasa Italia Juventus. Ia bahkan berhasil mencetak gol melalui sundulannya di menit ke-83 yang sempat membuat timnya unggul. Gol itu merupakan gol perdananya di Serie A Italia, sekaligus menjadikan dirinya sebagai orang Indonesia pertama yang mencetak gol di Serie A. Sayangnya, kemenangan harus buyar setelah Dusan Vlahovic menyamakan skor lewat penalti di menit ke-90+5. Meski begitu, Bang Jay tetap dapat pujian, di mana ia tampil solid mengawal pertahanan Venezia. Terbukti dari rating 7,6 yang diberikan FotMob atas performa solidnya di pertandingan ini. Bayangkan dia kalau setiap kali bermain itu dia punya rating selalu hijau lah, 7, sekian lah. Jarang 8 gitu kan. 8 itu mungkin cetak gol sekalian assist mungkin. Tapi untuk pemain sekelas Jay Itzes yang bermain di Serie A dan bermain sebagai posisi center back dapat rating hijau itu luar biasa lah, keren lah. Jarang lah dia dapat rating di bawah 7, 4, 5 mungkin itu jarang. Tapi selalu dia dapat rating ya rata-rata 7,5, 7,6, 7,7. Artinya dia punya performa setiap kali bermain itu tidak mengecewakan. Dan itu membuat dia punya rating pastinya selalu hijau. Jarang lah kita lihat dia punya rating itu di bawah 7 gitu. Mungkin ya 5-6 kali saja lah. Itu pun kalau timnya kalah besar. Contoh kemarin kalah dari Inter Milan ya atau AC Milan, saya lupa Sassuolo. Itu kan ratingnya 4, sekian itu. Ya mungkin ya hanya sekali 2 kali itulah. Tapi selebihnya ratingnya selalu bagus loh.
keren itu, selalu hijau itu. Jay Itzes jadi orang Indonesia pertama yang berhasil cetak gol di Liga Kasta tertinggi Italia. Dia juga berhasil ngantongin si Vlahovic nih. Venezia main tandang ke markas Emosi si Juventus di Vlahovic itu, Allianz dusak, Stadium lawan tim sebesar Juventus yang jelas-jelas materi pemainnya jauh di atas Venezia nih. Tapi siapa sangka Jay bukan cuma berhasil nahan Dusan Vlahovic yang dibikin frustasi sepanjang laga sampai marah-marah. Dia juga berhasil bikin gol bersejarah buat Venezia dan juga Indonesia tentunya. Gol ini bikin Indonesia semakin dilihat dunia. Jay itu tipe pemain yang bikin kita optimis sama masa depan timnas kita nih. Dimana dia nggak cuma keren di Serie A, tapi juga selalu kasih 100% buat Garuda. Bangga banget punya pemain sekaliber Jay Itzes. Ya banggalah kita ya kan. Kalau kita tidak punya pemain seperti Jay Itzes, mungkin ya pertahanan kita mungkin sudah diobok-obok luar biasa sama negara-negara yang kita lawan ya di kualifikasi ya, tahun lalu itu. Cuma sayang saja ya keberuntungan belum berpihak ke kita untuk lolos Piala Dunia gitu kan. Andai saja keberuntungan berpihak ke kita, mungkin kita juga sudah ada di Piala Dunia itu. Tapi ya semoga lah kita bisa ada di Piala Dunia tahun 2030. Walaupun Jay Itzes dan pemain-pemain yang lain secara usia sudah cukup tua lah. Tapi dengan potensi-potensi pemain kita yang ada sekarang ya mungkin kita ada di Piala Dunia. Mungkin. Tapi untuk Jay Itzes keren. My captain Bang Jayadi. So, jadi itulah beberapa video. Lebay anjir. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan counter dari netizen soal kapten kita Jay Itzes yang performanya bagus sekali di Serie A. Dan pemain-pemain yang lain juga oke, tidak kalah bagusnya. Semoga kembali ke timnas bisa solid, bisa gacor, bisa main bagus lah, intinya itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.